kaya oleh dunia yang fana, sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala hidayahnya yang Allah berikan kepada kita. Bi kalimat syukri alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada beliau dan kepada umatnya sampai hari kiamat nanti. Para seluruh jamaah warga LDII kelompok PC Kebon Pedas, pimpinan cabang Kebon Pedas yang saya cintai dan saya banggakan. Insyaallah di sini saya akan membawakan sebuah tausiah pendek atau sebuah mau'idhah, sebuah nasihat yang bertema tentang mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Meskipun di sini posisi saya masih menjadi seorang anak, tapi ini nanti mungkin menjadi bekal untuk para warga LDII dan bagi saya sendiri. Tentunya mempunyai anak yang soleh-solehah itu merupakan keinginan yang didamba-dambakan oleh seluruh orang tua. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini pasti menginginkan putra-putrinya untuk menjadi anak yang soleh-solehah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa anak yang soleh-solehah itu ternyata berasal atau bisa terbentuk itu yang asalnya itu dari orang tua tersebut sendiri. Ketika mungkin anaknya lahir dari kecilnya, sedari kecil sudah diajari untuk mengaji, diajak sholat 5 waktu, maka otomatis ketika sudah dewasa pasti anak tersebut akan terbiasa yang sudah diperintahkan sedari kecil oleh orang tuanya. Kalau dalam hadis diterangkan, kullu insanin taliduhu ummuhu alal fitrah wa abawahu ba'du yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi fa in kana muslimaini fa muslim. Al hadis rawahu Muslim. Yang artinya itu setiap manusia terlahir dari ibunya, dari kandungan ibunya itu dalam keadaan fitrah atau suci dari dosa-dosa. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut, entah itu menjadi orang Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Ya, jikalau orang tuanya, kedua orang tuanya itu adalah orang Islam, maka ya seharusnya anak itu pun menjadi orang Islam. Semestinya seperti itu. Nah, itulah berarti orang tua itu sangat berpengaruh penting dalam mendidik anaknya menjadi anak yang solehah. Di sisi lain, mendidik anak menjadi putra putri yang solehah itu merupakan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Di dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka, dari api neraka. Menunjukkan bahwa mendidik anak agar menjadi anak yang soleh-solehah, yang tujuannya itu agar bisa sama-sama masuk surga dan terhindar dari atau bebas dari neraka.
Bahkan saking wajibnya dalam Al-Quran itu dan hadis diriwayatkan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang mempunyai anak bernama Abdurrahman. Waktu itu Abdurrahman ketika diajak beriman oleh Abu Bakar, oleh bapaknya sendiri, si Abdurrahman ini nggak mau untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal bapaknya ini sudah menasihati, sudah memberikan nasihat, memberikan arahan, tetapi oleh Abdurrahman ini dibantah, nggak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Abu Bakar ini, sahabat Abu Bakar ini nggak berhenti sampai situ, karena dia mengingat kewajiban bahwa menjaga dirinya dan keluarganya, dia tetap berusaha dibarengi doa dengan tawakal kepada Allah, yang akhirnya endingnya Allah menjawab, Allah membalas doa-doanya Abu Bakar. Akhirnya anaknya yang bernama Abdurrahman itu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik putra putrinya. Di sisi lain, mempunyai anak yang soleh-soleha itu merupakan ladang jariah untuk kita, ladang pahala untuk kita. Karena dalam hadis diterangkan, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasati asya min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Jadi nanti ketika manusia telah meninggal atau telah wafat, semua amalannya akan putus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah anak yang sholih yang mendoakan pada orang yang meninggal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa mempunyai anak yang soleh-soleha merupakan tambang emas bagi kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sebaliknya, jikalau kita lalai atau lengah dalam mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak yang durhaka, nauzubillah min dzalik, yang seharusnya anak itu menjadi permata hati, tapi karena kita lalai, kita lengah, malah menjadi musuh yang menyengsarakan untuk orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, yang artinya musuhmu yang sebenarnya itu bukanlah orang yang jika engkau bunuh maka bagimu adalah cahaya, dan juga bukan orang yang ketika dia membunuhmu maka kamu akan masuk surga. Itu bukan musuhmu yang sebenarnya, tapi musuhmu yang paling besar adalah anakmu yang keluar dari tulang rusukmu dan harta yang kamu miliki. Nah, ini jika kita tidak bisa meramut atau mendidik putra-putri kita menjadi anak yang solihah, maka para orang tua di sini supaya termotivasi agar bisa membimbing putra-putrinya sehingga menjadi anak yang solihah. Kalau dalam bahasa kedokteran atau kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu juga dalam mendidik generasi, mendidik generus menjadi baik sebelum menjadi rusak itu lebih baik daripada memperbaiki yang sudah rusak. Insya Allah itu saja yang sedikit bisa saya sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati atau yang keluar dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Biar tambah barakahnya, kita tutup dengan doa. Semua ilham dari Allah kita kembalikan pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa antal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad